Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tidur setelah subuh ini keutamaan di luar Ramadan adalah akan mendapatkan pembagian rezeki yang mestinya banyak untuk kita terima. Karena memang seperti itulah Allah membagi rezeki setelah sholat subuh. Ya, pada subuh kenapa kita isi ngaji, itu semuanya karena kita berharap umat ini teredukasi untuk tidak tidur setelah sholat subuh, karena itu momen di mana hari yang diberkahi, rezeki dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah SAW sampai menyentuhkan kaki beliau ke tubuh putri beliau Fatimah yang waktu itu tidur setelah sholat subuh, dengan ungkapan tidak pantas putri Rasulullah SAW ketika Allah Subhanahu wa taala membagi rezekinya dalam kondisi tiduran. Ya, ini yang harus diperhatikan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya sebagai pelaku sejarah sejak mendapatkan pencerahan keilmuan, nggak tahu berapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun atau lebih. Maka sejak itu saya berusaha untuk menetapi syariat bahwa setelah subuh kita tidak tidur, gitu ya. Pertama, bahwa saya secara pribadi merasakan tenangnya jiwa, ya, tenangnya jiwa, merasakan jernihnya pikiran, dan start kita untuk memahami kehidupan di hari itu lebih awal dibandingkan kalau kita tidur setelah subuh. Meskipun bahkan malamnya kita sudah ibadah. Justru kalau malam kita ibadah, maka setelah subuh itu efeknya akan tidak ngantuk, karena kita akan lebih bersemangat. Karena efek dari ketaatan itu dibalas dengan ketaatan yang selanjutnya. Ini dari sisi kesehatan jiwa, kesehatan rohani, termasuk adalah kerajinan kita, rajin. Jadi orang itu kalau tidak setelah subuh tidak tidur itu dia akan rajin. Di luar itu Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah, betapa pentingnya menatap hidup ini dengan persepsi yang benar. Rata-rata orang yang setelah subuh tidur bangunnya mesti biasanya persepsinya agak ngelemot, agak terlambat. Bisa dalam dirundung kemalasan dan seterusnya. Belum lagi dilihat dari aspek rezekinya. Jadi saya memahami bahwa rezeki itu ditambah dan terus ditambah oleh Allah dan terus diberkahi sejak saya menetapkan untuk tidak tidur setelah sholat subuh. Jadi tolong diingat, sejak saya menetapkan tidak tidur setelah sholat subuh. Ini terserah orang menolak, tidak setuju, ya. Kata orang barat, up to you, terserah Anda. Tapi itulah faktanya berdasarkan syariat, bahwa setelah subuh tidak tidur itu justru rezekinya akan dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu faktanya ada pada diri saya. Jadi saya memandang bahwa rezeki itu terus ditambah, diberkahi setelah kaidahnya setelah subuh tidak tidur. Itu kalau kita hanya melihat dari aspek rezeki, belum aspek intelektual, belum aspek kuatnya jiwa. Dan sekali lagi ini paket dari paket dari kita bisa bangun sholat malam. Karena bangun sholat malam itu menyebabkan orangnya menjadi orang yang semangat, orang yang giat,
karena 3 tali setan setiap kali tidur itu sudah dilepas dengan bangun, dengan wudhu, dengan kemudian sholat malam. Jadi begitulah kita menjaga kesehatan jiwa kita, kesehatan rohani kita, dan sekaligus kesehatan fisik. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini salah satu metode penyembuhan. Jadi sembuh itu bisa dibangun dari pola hidup yang benar. Malamnya sholat malam, lalu setelah subuh tidak tidur. Termasuk mencegah jiwa yang buruk. Salah satu pemicu orang jiwanya buruk itu karena malam hari tidak bisa bangun sholat malam, lalu di pagi harinya pastinya malas. Lalu persepsi negatif itu bermunculan. Dan ini salah satu tips, salah satu cara untuk mengatasi jiwa yang buruk.